Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya rasa ketika Yesus mati di atas kayu salib tebus dosa kita, kita sudah punya jalan keselamatan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, kalau boleh dikasih judul ya, suara siapa yang kita dengar. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai ayat 2 saja, nanti ada lanjut di pasal 4. Yesaya pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 saya baca buat saudara. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk apa? Berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Perhatikan ya kata itu. Ayat 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud. Kalau di terjemahan lain berkata, didengarlah Raja Yehuda. Gitu. Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Ketika dengar informasi itu, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya, apa saudara? Gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Kalau kita melihat sekarang ini, baik apa yang kita baca, apa yang kita dengar lewat media sosial, berapa bulan yang lalu full yang kita tahu tentang peristiwa penembakan Joshua. Sampai mulai berpikir tentang anak-anak Tuhan yang tentu bagi saya yang menambah bumbu, ya. Kenapa saya katakan menambah bumbu? Seharusnya anak-anak Tuhan itu harus memberikan dorongan-dorongan lah di media sosial, tidak ikut bully seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Setuju? Seharusnya orang-orang Kristen, sekali lagi saya ulang, tidak ikut bully ketika dia mendengar informasi seperti itu. Saya bukan membela Pak Sambo istri. Kita sama tahu kejahatan tetap kejahatan. Tapi nak tahu satu kali saya berdoa karena kami ada doa. Tuhan malah suruh saya doakan mereka karena jangan sampai jiwa mereka terhilang. Jangan sampai jiwa mereka binasa. Bagi saya pribadi bahwa apa yang terjadi Tuhan masih punya rencana untuk keluarga ini. Apapun yang kita telah dengar, seharusnya kita mulai dewasa, menimbang bagaimana kita berespon tentang situasi, tentang keadaan yang terjadi sebenarnya. Ketika kita dengar informasi-informasi seperti itu. Sama halnya saya dengarkan, Pak Apri juga ada, Andre juga ada, tentang bagaimana baik juga hamba Tuhan berkata bahwa hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang berzina, banyak hamba Tuhan yang selingkuh. Bagi saya tidak perlulah untuk di atas mimbar untuk menyampaikan hal-hal itu. Yang dengar juga ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan kok. Kenapa kita juga kaget dengan hal-hal yang seperti itu? Kalau kita lihat baca begitu banyak kejatuhan demi kejatuhan yang dicatat juga di dalam Alkitab kan? Kalau kita dengar tentang Yehuda, di mana Yesus keturunan dari suku ini. Apa yang terjadi dengan Yehuda ketika bapaknya Yakub doa berkat atas anak-anak mereka. Ketika Yakub berdoa, wow luar biasa nubuatan berkat yang diturunkan kepada Yehuda. Semua keluarganya akan sujud kepada Yehuda karena keturunan raja termasuk Daud lahir dari sana. Tapi apa perjalanan Yehuda kan tidak baik juga.
Kita tahu bagaimana ketika dia memilih salah satu istri. Dan ketika mereka menikah dapat anak yang namanya Er. Firman bilang karena Er jahat, Tuhan bunuh Er. Er punya istri namanya Tamar. Untuk lanjutkan generasi, kata firman Tuhan, Yehuda bilang, Onan, kawinilah Er. Jahat juga Onan, dia tidak mau tiduri Tamar, melakukan satu hubungan yang wajar, Tuhan bunuh dia. Karena dia bilang, guna apa juga kalau Tamar hamil? Dan bukan juga keturunan saya, harus keturunan Er, karena itu peraturan yang terjadi. Matilah dua anak daripada Yehuda. Terus apa yang terjadi? Ada satu janji, aduh masih kecil ini saudara daripada Onan juga. Tunggu ya Tamar, dia besar kau kawin dengan dia. Singkat cerita, ketika Yehuda ada di kemah, Tamar, waduh, udah lama, udah menikah, lama tidak tidur dengan laki-laki. Dia buka baju kejandaannya, kata firman. Singkat cerita, berhubunganlah mereka. Sebagai tanda, Yehuda bilang begini, apa tanda supaya saya tahu siapa engkau? Salah satu adalah meterai dan kedua adalah kalung. Tiba-tiba datanglah orang-orang Yehuda berkata, Tamar, waduh, hamil. Yehuda bilang begini, wow, Tamar harus dibunuh. Panggil Tamar. Datanglah si Tamar. Yehuda tanya, siapa yang berbuat itu? Oke, meterai nggak usah dikasih lihat lah. Kalung saja dikasih lihat. Pas lihat kalungnya, wow. Kalau pakai bahasa Manado, Yehuda bilang, waduh, saya ternyata. Saya kote, orang Manado bilang begitu. Tapi apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Firman yang disampaikan oleh setiap para nabi, firman Allah katakan, tidak kembali dengan sia-sia sampai tujuannya terlaksana. Haleluya. Tuhan punya tujuan buat kita semua. Tuhan punya tujuan untuk Pak Sambo dan istri. Kita aja yang terlalu banyak menghakimi dan berkata bikin malu Tuhan. Memang ada ayatnya, firman bilang kita harus menjadi berkat. Saya bela ini bukan karena saya takut saudara orang Toraja semua, bukan. Bukan, tidak. Saya terbiasa di Papua, saya punya jemaat juga ada kok orang Toraja di Papua, kepala dinas ini, hebat-hebat orang-orang Toraja di Papua. Tapi saya hanya mau buka cara berpikir kita. Untuk dengar informasi harus lebih dewasa sehari-hari ini. Setuju? Kalau kita tidak dewasa bahaya. Makanya selalu saya katakan, saya kalau menilai orang dewasa di dalam Tuhan, perhatikan saja apa yang dia dengar, bagaimana dia merespon apa yang dia dengar. Karena 2 minggu lalu saya khotbah di teman saya yang kecelakaan waktu dari Toraja. Oh, malintuang orang Manado bilang hancur mobilnya. Puji Tuhan mereka diproteksi oleh Tuhan, mereka hamba-hamba Tuhan selamat. Sebenarnya saya duluan pergi sendiri jam 10 malam. Lalu yang saya mau sampaikan begini. Teleponlah Pak Beni kepada Pak Robert. Saya tidak tahu karena speaker tidak dibuka. Selesai saya cuma tanya, ngomong apa dia? Saya mau tahu. Pak Beni bilang begini, Pak Robert kasih tahu saya. Pak Beni bilang,
Bagaimana dengan bapak-bapak pendeta? Apakah mereka selamat? Wow. Wow. Beda dengan saya, waktu mereka terima, dengar informasi yang mereka tanya gini, kenapa Pak Hani mobil rusak? Beda tuh, beda. Pemimpin TYM biasa memang jenderal dan kopral itu beda-beda, rada-rada lebih sombong kopralnya, ya gitu. Kenapa? Beda tuh. Sama dengan di Papua, coba saudara bisa bayangkan, ini mob ini, kecelakaan suami istri, mace dengan pace, bapak dengan mama. Kecelakaan, terlemparlah. Motor di mana, mace di mana. Lalu bapak itu langsung lari angkat motor. Betapa sakitnya hati seorang wanita. Gitu? Marah maci. Kenapa angkat motor duluan? Pasti bilang, koso lunas. So bayar hakku. Tapi motor masih kredit. Cerita Jobs, tapi kita lihat di sini bahwa rata-rata manusia seperti itu. Bisa bayangkan itu kalau terjadi dalam hidup saudara. Ibu gembala jatuh di motor. Ya pastilah bapak gembala dengan cinta, dengan kasihnya. Angkat dulu ibu gembala, baru yang satu itu. Saya senang punya pemimpin yang tanya bagaimana keadaan, bagaimana kondisi para pendeta, hamba-hamba Tuhan. Selamatkah mereka? Tidak apa-apakah mereka? Wow. Itu kedewasaan. Itu tanggung jawab. Baru boleh yang lain-lain, nanti mobil diperbaiki di sini. Kenapa juga banyak orang dibunuh sama sopirnya, kasar sekali. Bagi saya kalau orang Kristen, kau diberkati, kau punya sopir. Yang lebih berharga sopir dong daripada mobilmu. Apalagi kalau dia belum bertobat. Satu kali istri saya marah, temannya di Kendari, karena biasa ke sana. Dia bilang begini, kalau kau seperti ini, kau nanti dibunuh, dimutilasi kalau perlu. Orang Kristen kok ngomong, kebun binatang semua keluar. Dari apa yang kita dengar, kita berespon, kita akan tahu ini orang seperti apa. Waktu kita dengar pendeta-pendeta jatuh, dan kita berespon, kita akan tahu orang ini seperti apa. Siapapun bisa jatuh. Saya bawa renungan di teman-teman yang ada di TYM. Bumi masih berputar. Jangan coba-coba kau menghakimi. Karena apa yang terjadi buat hamba Tuhan ini, itu bisa terjadi atas dirimu. Saya pernah gembala dan saya tahu, pendoa syafaat. Dengar berita, orang pastori begini-begini. Langsung menjudge, menghakimi. Heran. Sebenarnya pendoa itu kan katanya dekat dengan Tuhan. Tapi heran banyak pendoa syafaat pun mulutnya tidak bisa terkontrol. Dan tersinggung para pendoa syafaat ya. Tetap berdoa dengan tulus. Tuhan akan memberkati saudara. Bingung dengar informasi yang kita dengar. Ada yang bilang terkenal pendeta ini. Ada yang bertanya, saya juga bingung yang jemaat. Ibu,
Ini perpuluhan mau bawa kemana? Oh, Alkitab bilang apa dulu? Alkitab bilang, jawaban ibu dulu. Ya terserah. Di mana Tuhan gerakkan hatimu. Alkitab bilang bahwa perpuluhan itu di rumah Tuhan. Nada amin jemaat. Ini tidak ada pesan-pesan spesial dari Pak Apri, nada. Sudah ditulis bahwa di rumah Tuhan, kalau engkau digembalakan, bawa di situ. Bukan terserah, bingung. Bingung tuh dengar, terserah Tuhan gerakkan di mana. Masa saudara makan di Pet 9 bayar di Losari? Kan lucu begitu tuh. Saudara jemaat Tuhan di sini, saudara tahu siapa gembalamu? Makan di situ, dikasih yang terbaik, banyak pendeta tamu, hebat-hebat lagi saya ikuti di YouTube. Ya bawa di situ, bingung gimana? Apalagi kalau ada kita dengar bilang begini, ada pendeta makan pakai uang dan segala macam. Jemaat malah tertawa. Haleluya, puji Tuhan. Saya tahu karena saya 18 tahun pengembalaan. Jemaat yang suka protes tentang masalah keuangan adalah jemaat yang tidak tahu memberi. Kok diam sekali ya? Betul. Di sini tidak. Di tempat kami. Sama dengan ayam lah. Bertelur satu. Koteknya 150 kali. Ya kan? Beri sedikit banyak bicara begitu. Nah apa-apa nanti diundang lagi, nah apa-apa ya Pak Apri. Senang dengar informasi yang negatif dari atas mimbar. Saya juga kaget pendeta-pendeta di atas mimbar. Pendeta ini pakai uang, pendeta ini selingkuh. Lu bicara apa di depan? Saya mau kasih tahu, saya ada cuma karena anugerah Tuhan. Firman bilang begini, kalau saya berkata kuat, berhati-hatilah. Kau pasti akan jatuh. Kita hidup cuma karena anugerah Tuhan. Makanya pada waktu Pak Victor dengan sesinya bilang begini. Heran juga ada pendeta-pendeta sudah dengar kejatuhan ini, expose lagi. Ini terima. Kan masing-masing kita, iman kita tidak sama. Bisa lemah dengar-dengar seperti itu. Kalau orang tersandung gimana? Dengar berita seperti itu. Apalagi kalau orang sudah niat untuk selingkuh. Aduh dengar berita begitu. Wah kesempatan. Pendeta selingkuh, saya juga selingkuh. Yang terjadi di Afrika. Pendeta terkenal. Memutuskan untuk bercerai. Yang ikut 75%. Karena memang sudah ada niat di dalam hati. Tidak perlulah kita expose seperti itu. Waduh semua begini dan segala macam. Saya sampai tanya begini. Siapa sih orang yang suka cerita di Kok Beni tentang orang jatuh, pendeta jatuh dalam dosa persinahan? Saya mau cari tahu siapa orang itu. Bagi saya kok biongo amat yang begitu diceritain. Saya, karena disuruh pegang aneka hobi dan saya punya teman juga pendeta. Aneka hobi dibuat untuk bantu pendeta-pendeta ternak semua dari daerah. Teman saya ini memang jatuh dalam dosa. Tapi saya mau beritahu buat saya, Pak Beni tidak pernah tahu. Tapi orang itu saya datangi dan saya bicara.
Nggak perlu kan pemimpin tahu yang begitu. Saya hidup di Papua lama. Saya share dengan pendeta-pendeta lebih gawat dari yang kita dengar. Tapi puji Tuhan ketemu dengan saya. Stop di situ, didoakan di situ. Hari ini pendeta itu masih berdiri melayani Tuhan dengan setia. Memang kalau dosa begitu, waduh minta ampun ya. Kalau dosa bilang persinahan, perselingkuhan. Tapi ingat, ada satu dosa yang Alkitab berkata, kamu jatuh begitu dalam. Dosa apa? Kehilangan kasih mula-mula. Dampak dari kehilangan kasih mula-mula, firman Allah katakan, kaki Dian akan diangkat. Kaki Dian kan itu diletakkan. Menerangi satu tempat. Kalau diangkat berarti tanpa tuntunan kuasa Roh Kudus loh. Orang kalau kehilangan kasih mula-mula, orang akibatnya tidak dituntun lagi oleh Roh Kudus karena kaki Dian telah diangkat. Kenapa kita tidak bicara isu ini? Hai jemaat Tuhan, dengar hari ini. Jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Ini berbahaya. Saya mau beritahu kok, saudara kira orang jatuh dalam dosa itu mereka happy? Happy sesaat. Tapi mereka begitu tertuduh, sudah tertuduh, dilapis dengan orang Kristen, lapis dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, hujatlah, hakimilah, tambah jatuh orang itu. Nah hari ini, coba perhatikan ayat yang pertama. Raja Yehuda sampai mendengar berita itu, ayat 2 bilang apa? Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Ayat yang pertama, ini kan ada 12 suku. 10 suku yang ada di kerajaan utara dan 2 di kerajaan selatan. Karena penyembahan berhala, karena mereka bersinah tidak memilih Tuhan untuk disembah, mereka terpecah. Nah, kerajaan Israel Utara berniat jahat, ingin berperang melawan 2 suku ini. Gabung atau bersekutu dengan Raja Asyur. Tapi ayat 1 berkata bahwa ketika mereka berperang, mereka tidak dapat mengalahkannya. Wow. Lalu saya tidak tahu jaraknya itu berapa lama. Bagi saya ini terlalu singkat. Tidak ada penjelasan yang mendetail di sini. Pertanyaan saya begini. Kenapa mereka dengar berita itu, raja dengar berita itu, langsung goncang. Seperti pohon hutan ditiup angin. Saudara tahu pohon hutan ditiup angin ini berbicara tentang kegelisahan hebat. Saudara pernah alami kegelisahan hebat? Nak bisa tidur? Kita kalah-kalah dengan tukang beca. Saya selalu bagi makanan lengkali iri dengan tukang beca. Nak tahu kaki di mana, kepala di mana, tapi ngorok di beca. Betul enggak? Iri juga kami bagi makanan. Hebat sekali ini tukang beca. Kaki di mana, kepala di mana, ngorok di beca. Seperti itu. Enak sekali hidup seperti itu. Saya ulang, peristiwa hebat. Yehuda tidak kalah. Seharusnya Raja Ahaz tidak perlu takut dengan berita, dengan informasi yang dia terima pada waktu itu.
Karena 12 suku serang, lapis dengan sekutu raja asing, nak kalah juga. Ini bicara apa? Ada pujian berkata begini, terlalu banyak, terus yang Tuhan telah beri. Banyak yang Tuhan sudah beri. Amin. Termasuk nanti gembala saudara akan pimpin ada perjamuan kudus. Diperingati sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dia telah mati untuk saya dan saudara. Amin. Firman Allah berkata ketika saya dan saudara masih berdosa, Yesus sudah mati untuk saya dan saudara. Itu kan berita baik. Tidak dikalahkan. Ini berbicara tentang pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Ada orang berkata pengalaman tidak penting. Siapa bilang tidak penting? Ada juga yang berkata langkah akhir yang menentukan, betul. Tapi langkah awal juga penting. Salah start saudara dikeluarkan. Salah start saudara kalah. Pengalaman apa yang saudara dapat dengan Tuhan? Pelayanan di Papua, di tempat terpencil, 18 tahun, saya, istri, anak-anak, termasuk jemaat, setiap pagi harus bersihkan hidung kami. Karena penerang kami itu bukan minyak tanah, solar. Minyak tanah so hitam. Ini solar. Hitam betul-betul hidung, telinga, semua yang ada lubangnya pasti hitam. 18 tahun di Papua. Pernah dihadapkan lagi. Karena penginjilan dipanggil di kantor distrik. Bukan cuma digertak, dipukul lagi, ditampar. Udah pernah ditampar ini sama orang Papua. Kalau saya mau dendam, saya hantam tuh Pak Robert Sokoi di. Kalau saya dendam. Wow. Mau dipotong. Aduh, ancaman, mau dibakar. Wow. Makanya hari ini bawa firman menegur saya sekali. Sudah banyak pertolongan Tuhan yang kami alami. Di tempat terpencil Tuhan tidak biarkan kami kelaparan. Selalu cukup. Sakit disembuhkan. Masa kita mau ragu lagi akan kehebatan, kemampuan Tuhan dalam hidup kita? Dan banyak orang Kristen anggap remeh ketika dia bilang, aduh Tuhan saya tidak percaya. Hati-hati. Salah satu bangsa Israel banyak ditewaskan di padang gurun. Kenapa? Karena mereka berubah setia. Artinya mereka meragukan kesanggupan Tuhan untuk memimpin mereka. Anak-anak Tuhan di sini saya tahu sudah banyak Anda alami pertolongan Tuhan. Apalagi hidup di kota Makassar. Dengan kondisi, dengan keadaan. Mungkin saudara sakit. Apalagi kekurangan mungkin. Tapi kalau hari ini masih ada. Jangan takut pujian-pujian tadi. Amin, puji itu. Dahsyat pemimpin pujian dengan lagu yang luar biasa. Kita tidak perlu khawatir memang dengan apa yang terjadi di sekitar saya dan saudara. Haleluya. Karena menurut ahli, risetlah, apa yang kita khawatirkan 85%, bahkan sampai 95% tidak pernah terjadi. Berita yang kita dengar menentukan siapa saya ketika kita respon tentang berita itu. Sudah ditolong oleh Tuhan.
Sudah dijaga oleh Tuhan. Bahkan berita baik begini. WHO sedikit waktu lagi berkata, virus COVID-19 sudah selesai. Kita masih ada sampai hari ini. Ada tujuan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara. Haleluya. Ya buyarlah ketika baca ayat 2 kan. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Waduh, memang kalau kita dengar berita yang negatif ya saudara, betul memang ini mereka berkemah. Siap-siap. Makanya hari-hari ini saya selalu bilang kepada anak-anak saya, banyak baca kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak kita akan digoncangkan. Ibrani berkata, bumi ini akan digoncangkan. Termasuk sorga pun akan digoncangkan. Kenapa? Karena kalau saya tidak salah, dosa dimulaikan dari sana. Pemimpin pujian hebat di surga melawan Tuhan dicampakkan ke bumi. Semua digoncangkan. Apa yang saudara dengar membuat saudara down? Apa yang saudara dengar membuat saudara putus asa? Saya tidak tahu apa yang sedang saudara dengar saat ini. Lagi firman disampaikan, saya tidak tahu saudara dengar apa. Bisa saja saudara dengar suara perut saudara. Yang lagi bunyi, tandanya sulapar. Ya, kan? Atau bisa saja ada suara-suara dari zaman ke zaman, dari saudara kecil, saudara yang negatif disampaikan oleh orang tuamu, masih ada, tertancap di hati saudara. Bisa saja, bisa. Bisa saja itu kata-kata kutuk yang Anda dengar dari keluarga. Pendeta yang saya sharing, dia bilang begini, di kelompok saya, dia bilang, Pak Pendeta, saya itu kasar dengan anak saya, pukul anak saya, angkat tangan anak saya. Pak Pendeta tahu kenapa? Saya umur 3 bulan di kandungan ibu, kok tahu dia ya, padahal dia masih ada di kandungan ibunya. Maha tahu juga dia. Berarti mamanya yang beritahu. Apa yang terjadi, perut saya diinjak-injak. Mau digugurkan, dipukul dan segala macam. Kata-katai yang tidak benar. Itu terbentuk sampai sudah jadi pendeta. Kalau tidak diakui itu sangat berbahaya sekali. Suara apa yang kita dengar? Ada memang papa kita kasar. Saya sharing sama mereka. Saya bersyukur. Karena papa saya tidak pernah pukul saya. Jujur. Saya akui. Saya tidak pernah melihat dua-dua sudah meninggal, papa saya dan mama. Nggak pernah saya lihat dua papa dan mama saya itu bertengkar. Nggak pernah. Saya bersyukur. Tapi saya bersaksi, apakah saya baik-baik saja? Anak yang dididik terlalu keras oleh orang tuanya akan melahirkan anak memberontak. Anak yang dimanja tidak pernah dipukul, ikut saja maunya, akan melahirkan anak-anak yang gampang jatuh. Mau atau tidak, nggak pernah saya dipukul, gampang jatuh.
Saya sering kali dimarah sama istri karena ada anak perempuan. Sudah tahu tuh kalau anak perempuan itu biasa dekat dengan papanya. Kalau dia dengar suara papanya, lambat sekali dia mau datang. Kalau dia dengar suara mamanya, Michelle, iya mama, wih langsung siap sedia. Pak Apri bilang, Pak Hani, tolong ya ibu nanti satu kali bisa khotbah di sini. Saya bilang, kalau Tuhan kehendaki, pasti Tuhan buka jalan. Karena istri saya tidak milih-milih tempat, tidak pilih PK, ada dan tidak, sama aja. Saya tahu itu. Kalau mereka dengar suara saya, aduh saya bilang kenapa begini? Istri sudah bilang, rasain itu hasil daripada didikanmu. Wow. Jadi harus terima. Terlalu dimanja. Kami bukan orang ada, kami orang dari kampung. Kami tidak pernah dipukul, heran juga. Tapi apakah saya baik-baik saja? Papa saya rajin ke gereja. Nak merokok, tidak minum cap tikus. Lalu di sini saya lihat adalah muka-muka cap tikus sedikit ada. Karena saya dari remaja sudah minum barang itu, jadi saya tahu dari mata, saya tahu dan semua. Orang peminum alkohol, pakai apa aja, narkoba kita bisa tahu semuanya. Ya. Tapi yang terjadi, mudah terpengaruh, mudah bergaul. Papa dan orang kampung sampai bingung, itu Hani itu ikut siapa? Ternyata pilihan untuk taat bukan karena gen, karena keluarga. Pilihan untuk taat adalah putusan pribadi. Amin. Apa yang kita dengar ini menentukan kedewasaan kita hari-hari ini. Saya senang membaca tentang bagaimana peristiwa Musa menyuruh 12 pengintai. Spionase ya kalau sekarang ya, mata-mata itu ya. Ada Hosea bin Nun, tapi diganti menjadi Yosua. Singkat cerita, Bilangan pasal 13 kalau tidak salah, nanti baca di rumah. Pilihlah 12 suku ini satu-satu. Coba lihat keadaan negeri yang dijanjikan. Tapi saya mau beritahu dulu begini. Kenapa harus diintai? Supaya bagaimana ya bebas cara bagaimana masuk sebenarnya. Tapi kan itu sudah dijanjikan Tuhan bahwa Kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Intailah. Baru kan dengar kabar semua, melapor kepada Musa. Semua datang membawa berita. Berita masuk. Ada yang berkata memang negeri itu bagus. Kaya, penuh susu dan madu sesuai firman Tuhan. Tapi Alkitab juga berkata, ada juga yang membawa kabar busuk. Kami tidak bisa masuk kota itu, orang di sana besar-besar. Mungkin sedikit besar dari Pak Apri aja udah besar ya. Dia tepuk tangan saja di paha begini, aduh. Mantap nih gembala satu ini. Ya, dengar aja di paha begini saya gemetar duduk di situ. Waduh, saudara bisa bayangkan. Namanya berita busuk. Bilangan 14 ayat 1 berkata apa? Bangsa itu ketakutan, lalu bersungut-sungut. Kenapa? Ada berita busuk. Negeri itu baik, hebat, luar biasa. Negeri yang dijanjikan. Kabar kalau salah, respon juga kita, waduh, iya ya, ini kan begini, situasinya seperti ini, nak mungkin, ya nak mungkin terjadi seperti apa yang kau pikirkan dan katakan, seperti itu. Tapi tampillah Yosua, wow, ini pemberita kabar baik, amin. Benar, orang di sana besar-besar. Tapi kalau kita hidup takut,
akan Tuhan, berpegang kepada firman Allah, negeri itu kita akan duduki. Haleluya. Tapi dibilang begitu karena sudah kabar busuk yang merasuk di pikiran, kabar busuk sudah masuk. Apa yang terjadi? Lagi-lagilah bangsa Israel ingin melempari Joshua dan Kaleb dengan batu. Bukankah kita demikian? Pendeta sampaikan kabar baik. Kita mungkin tidak lempar dengan batu, tapi pertahanan kita, ego kita cukup kuat sehingga firman Allah tidak tembus di dalam hati kita. Kabar menentukan. Saya senang dengan yang namanya perempuan Rahab. Kalau sebut perempuan Rahab, kita sudah tahu perempuan apa dia. Pak, berapa jam lagi? Berapa menit lagi? Oke. Berarti terserah kita nak pulang hari ini. Oke. Disebut perempuan Rahab, kita tahu hebat perempuan ini. Kalau kita baca silsilah tentang Yesus, Ribka tidak ditulis, Sarah tidak ditulis, karena aturan memang begitu. Tapi anehnya Rahab si perempuan pelacur ditulis di dalam Alkitab. Cuma karena kenapa? Kembali Joshua mengutus intai Yeriko kan? Dan dia tampung 2 orang yang diutus Joshua di rumahnya. Bisa bayangkan Joshua dan Kaleb itu kan, waduh laki-laki luar biasa, laki-laki sejati, tinggal di rumah pelacur. Coba bisa bayangkan. Oke lah kalau saudara tidak mengerti tidak apa-apa. Tapi tinggal di rumah pelacur. Hebatnya wanita ini dia tidak goda kedua orang ini. Itu bertanda perempuan ini jadi pelacur bukan karena dia gatel. Bukan betul, bukan karena memang gatel, enggak. Ada pelacur yang memang gatel lah. Itu pilihan hidupnya. Perempuan ini enggak, mungkin karena ekonomi. Tapi dari apa yang dia cerita, belum ditanya. Perempuan ini bilang begini, kami telah mendengar berita. Informasi. Makanya judul saya kan tadi itu adalah berita apa yang kita dengar. Apa yang terjadi? Dia bilang, kami telah mendengar berita bagaimana Tuhan telah melakukan mujizat kepada bangsa Israel. Oh, haleluya. Bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Tuhan. Dia cerita itu. Dia bilang di belakang ada apa? Tentara Mesir. Kiri kanan gunung. Di depan ada laut. Kami dengar Tuhan suruh Musa hantam pakai tongkat laut. Laut terbelah. Kalau Manado dan Toraja lapis Batak angkat tongkat anjing yang melayang. Cuk. Memang kalau konteks yang paling benar sebenarnya angkat tongkat itu anjing di Toki. Gitu ya, suka-suka tumbuh cabai itu tuh, itu paling pas. Disuruh hantam, pukul laut. Terbelahlah laut. Bisa bayang, saudara, nah apa-apa, imajinasikanlah, terbentuklah sesuatu ketika sudah masa perempuan pelacur dengar berita tentang Tuhan. Apa yang Tuhan buat bagi bangsa Israel. Mujizat demi mujizat. Perempuan ini beritahu begini. Kota kami, rakyat kami gemetar mendengar berita itu. Saya diam sejenak karena kita dengar firman Tuhan nak gemetar lagi.
Wanita pelacur dengar berita tentang mujizat Tuhan, gemetar, rakyat gemetar. Lalu apa terjadi? Saudara tahu? Dengan mudahnya kan kita bilang begini, berapa kali tembok Jericho diputar nyanyi dengan pujian roboh? 7 kalau tidak salah ya. Perhatikan dulu, mereka sudah dengar berita tentang Tuhan Allah yang dahsyat. Mereka sudah gemetar, benar-benar gemetar. Makanya tidak perlu senjata untuk serang kota Yeriko. Pujian saja. Udah gemetar begitu bikin apa? Tembok Yeriko yang tebal, deretan 8 kuda, kereta kuda. Kalau tidak salah tebal sekitar 12 sampai 13 meter. Jatuh kemana? Roboh kemana? Bukan roboh ke kiri dan ke kanan. Itu tembok itu masuk ke dalam tanah. Kalau sampai jatuh sebelah kanan, habis dong bangsa Israel. Iya toh? Berita menentukan. Kita mungkin lagi susah. Tapi kalau dengar kabar baik hari ini juga kita akan menikmati bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya percaya yang sakit akan disembuhkan oleh Tuhan. Di Papua saja dia berdoa begini, oleh bulir-bulirnya kamu sembuh. Diprotes sama jemaat, Pak Pendeta bukan bulir-bulir, tapi bilur-bilur. Pendeta bilang begini, bulir-bulir saja sembuh, apalagi bilur-bilur. Rasakan. Berita tentang salib menyegarkan. Dosa kita diampuni. Ketika darah Yesus masuk, darah itu kehidupan. Darah adalah nyawa. Kalau kehidupan itu masuk, yang mati di dalam-dalam ini dipulihkan oleh Tuhan. Itu kabar baiknya. Makanya bagaimana caranya supaya mujizat terjadi? Ya, saya tutup dulu baru kita lihat ayat yang sudah tidak asing lagi. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari apa? Dan 2 kali itu, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Melihat mujizat Tuhan. Tadi dari awal saya sudah bilang, hari-hari ini tidak ada cara lain untuk gereja umat Tuhan tetap kuat melayani iring Tuhan, yaitu kuatkan hatimu, persiapkan hatimu untuk selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya pun mulai tata hidup, baca firman, dengar firman Tuhan. Karena saya tahu firman adalah kekuatan saya dan saudara. Yang topang bumi ini pun adalah firman. Kalau kita lihat rumput masih hijau, kita masih bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu semua topangan dari kebenaran firman Allah. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Mau bagaimanapun, firman tetap bekerja. Contoh, wanita pendarahan 12 tahun. Nanti baca aja, Markus juga ada pasal 4. Dia firman Allah begini, wanita itu telah mendengar apa? Berita tentang Yesus. Tidak ditulis siapa yang menyampaikan berita kepada perempuan pendarahan tentang Yesus. Tapi di situ kalau kita mau berkhotbah tentang penginjilan, bagus juga di situ. Tetaplah menginjil, beritakan firman Allah. Apa yang kita beritakan tentang firman tidak pernah sia-sia. Teman saya bilang begini dan kesaksian hidup, termasuk saya. Saya pemabuk, saya pulang ke kampung, saya masuk di tempat mereka badik semuanya, saya bicara tentang firman.
Begitu saya pulang, mereka sekarang setia melayani Tuhan walaupun jemaat Tuhan. Nak sia-sia, iman pasti bekerja. Perempuan pendarahan sudah dengar berita. Ketika berita didengar, Yesus lewat di situ. Walaupun tidak terschedule-kan itu. Dia mendekati Yesus dari belakang. Udah muncul iman. Dan firman Allah katakan, wanita jama jubah Yesus. Ada tenaga keluar dari Yesus. Dan Alkitab bilang, wanita saat itu juga disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Iman timbul dari pendengar akan firman Kristus. Bagaimana kalau kita mendengar Tuhan adalah gembala yang baik? Wow. Saya mulai berpikir tentang seorang raja yang luar biasa. Sudah imam, raja. Yang namanya Daud berkata begini, Tuhan adalah gembala. Berarti kan dia cuma bilang, Tuhan kau adalah satu-satunya gembala, tidak ada yang lain. Baru apa yang terjadi? Air tenang, berkat tersedia semuanya. Walaupun dalam lembah kekelaman, firman itulah yang tetap menopang Daud sampai tetap kuat. Berita baiknya juga, saudara, hari-hari ini harus tahu pasti siapa gembala saudara. Dan dengar suaranya. Kok tidak ada amin? Dengar suaranya. Memang di sini banyak hamba Tuhan, saya tamu. Nak perlu telepon, minta nomor saya, nak perlu ada gembala saudara. Karena sudah pengalaman banyak gereja, apalagi kalau istri yang melayani, Bu, nomor dulu Bu. Sudah minta nomor, apa yang terjadi? Share tentang, aduh pendeta saya begini, pendeta saya, aduh minta. Hari-hari ini dengar suara gembala. Terakhir Pak, kenapa? Firman Allah berkata, kita diutus di tengah-tengah serigala. Ada orang bilang begini, kalau domba di tengah serigala, serigala itu pesta. Tapi saya memberitahu begini di sisi ini. Pepatah orang Cina bilang begini, kalau mau kuat ditakuti, belajarlah kepada singa. Tapi kalau mau jadi pemimpin yang diikuti, belajarlah kepada serigala. Kita juga cuma takut serigala nanti gigit dan bukan begitu. Kalau mau jadi pemimpin diikuti, belajar kepada serigala. Kenapa? Serigala setia dalam pasangannya. Beda deh anjing. Baca aja nanti, saudara. Serigala itu setia dengan pasangannya. Serigala itu tidak bertengkar untuk satu posisi. Itu serigala. Apa yang diwaspada? Supaya dengar suara gembala. Yang diwaspadai adalah serigala berbulu domba. Domba itu mudah diadu. Domba itu jarak pandangnya itu cuma 7 meter domba. Domba itu tidak mampu terlalu kuat untuk menanggung beban. Makanya bulunya harus dicukur. Jemaat Tuhan, engkau perlu gembala, dengarlah suara gembalamu. Amin. Saya yakin Pak Apri gembalamu akan menuntun engkau ke jalan yang lebih baik. Haleluya. Mari dengarlah setiap berita-berita yang menguatkan kita hari-hari ini. Dengarlah kebenaran firman. Firman yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita bilang sesuai dengan pujian, aku tidak akan khawatir. Memang gak perlu khawatir. Kalaupun khawatir, kalaupun takut, serahkanlah kepada Tuhan. Nah, perlu bimbang dengan hidup ini. Masa depan kita, masa depan anak-anak. Sekali lagi, Tuhan punya rencana.
berita baik, Tuhan punya rancangan yang indah, yang sejahtera buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.